Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama Bapak Asep Irfan. Bapak akan mengajarkan eh, mata pelajaran PKK hari ini. Materinya tentang menghitung harga pokok produksi. Dimana menghitung harga pokok produksi ini sangat penting ya untuk kalian yang sudah mulai usaha kayak gitu, supaya kalian bisa menghitung laporan keuangan kalian dengan mudah dan sederhana gitu. Oke, lanjut ya. Jadi materi kita adalah menghitung harga pokok produksi. Nah, gimana sih cara menentukan harga pokok produksi? Nah, kali ini kita bakal bahas bagaimana caranya. Nah, dan apa sih perbedaan cara menentukan harga pokok produksi? Di sini ada dua ya. Kalau zaman dulu mungkin cuma satu, tapi sekarang sudah ada dua. Karena kita sudah ini zaman ya, sudah berkembangnya zaman, jadi perbedaan penentuan harga ini jadi makin berkembang gitu, makin tahun makin berkembang, mungkin tahun-tahun berikutnya bakal berkembang lagi gitu. Jadi perbedaannya ada dua. Yang pertama, untuk penentuan harga itu bisa berdasarkan toko offline. Zaman dahulu pasti kalian tahu kan, pasti banyak ruko-ruko di pinggir jalan. Nah, kayak gitu itu masuknya ke toko offline, dimana kalian menentukan harga berdasarkan harga sewa tokonya berapa, harga sewa listrik berapa, harga japrennya berapa, jatah premannya berapa, dinas pasar yang biasa berkeliling. Nah, itu semua harus dikalkulasikan menjadi satu dan dihitunglah harga. Di luar harga bahan baku yang kayak gitu-gitu, kalian juga harus menghitung harga offline ya kalau kalian berjualan offline kayak gitu. Nah, yang kedua ada penentuan harga berdasarkan toko online. Nah, kalau berdasarkan toko online sepertinya relatif murah ya. Kenapa Bapak bisa bilang begitu? Karena kalian bisa lihat sendiri di Tokopedia, Lazada, dan e-commerce lainnya, harganya tuh cenderung lebih murah daripada toko offline. Kadang Bapak suka nemuin harganya kok bisa lebih murah di online ya daripada di offline kayak gitu. Ternyata perhitungannya begini, di toko online jasa lapaknya bisa aja gratis gitu, meskipun ada juga sih yang harus mempromosikan dengan berbayar. Seperti di Bukalapak, kalian jika ingin mempromosikan barang-barang kalian harus mempromosikan dengan cara berbayar gitu. Ada platinum kayak gitu-gitu, kalian harus star seller kayak gitu-gitu, kalian harus bayar setiap Bapak. Oke, lanjut ya. Itu cara menentukannya tuh ada dua. Jadi kalian tidak bisa menyamakan antara harga produk yang toko offline dan toko online. Nanti ya sampai situ. Oke. Komponen-komponen apa aja sih yang harus diperhitungkan dalam menetapkan suatu harga? Coba untuk. Jadi yang bisa menetapkan harga boneka ini harganya segini itu apa? Ada 6 komponen. Yang pertama modal, yang kedua ada bahan baku, yang ketiga ada pembayaran tenaga kerja, yang keempat ada pengeluaran lain-lain, yang kelima ada kelebihan produk, dan yang keenam ada persentase profit. Oke, kita mulai dari yang pertama, modal. Nah, modal ini sangat penting ya, dimana kalian bisa modal ini bisa diperhitungkan dengan ya matang-matang lah. Kalian ingin langsung bread gede gitu modalnya, atau yang kecil-kecil aja, Pak, ngeteng-ngeteng dulu aja, kayak ya pedagang kaki lima kan ngeteng-ngeteng dulu baru mereka makin tinggi. Sedangkan yang langsung modalnya besar ya, kalian beli barang dengan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan produk yang semurah-murahnya dan menjualnya dengan harga semurah mungkin untuk biar bisa kita perang dagang dengan orang-orang lain yang harganya juga lebih murah. Nah, selanjutnya ada bahan baku. Jadi kayak gitu ya modalnya. Kalian bisa memperhitungkan kalian ingin modalnya mulai dari yang kecil atau modalnya mulai dari yang langsung gede gitu. Lalu selanjutnya ke bahan baku. Nah, bahan baku ini lebih condong ke orang-orang yang bekerja di pekerjaan seni gitu ya. Yang seni atau yang harus dibuat seperti kue homemade gitu-gitu, kalian harus menghitung bahan bakunya.
Berbeda dengan kalian langsung beli barang handphone gitu kan, itu udah barang jadi gitu, beda dengan bahan baku ya kayak gitu. Kalau bahan baku kalian tuh harus mengolahnya dulu, mencari barang-barang seperti terigu, gula pasir, atau tanah liat, lalu catnya kayak gitu-gitu. Itu bahan baku kalian harus hitung seperti itu. Terus ada pembayaran tenaga kerja, ini juga berlaku untuk kalian yang sudah mempunyai karyawan, dimana kalau kalian sudah punya karyawan, kalian punya tanggungan lebih. Tanggungan lebihnya itu ya kalian harus membayar karyawan dan disesuaikan dengan UMR ya. Kalau kalian mengikuti aturan pemerintah, kalian harus membayar dengan UMR. UMR Kota Bandung saat ini ada di 3.600.000-an. Dan kalian juga harus bisa membedakan ya, UMR Kota Bandung dengan Kota Jakarta itu berbeda, karena pasti di Kota Jakarta akan lebih mahal jatuhnya karena populasinya lebih besar mungkin, atau Bapak juga kurang tahu ya cara menghitung UMR itu kayak gimana gitu. Nah, gitu. Tapi di Jakarta lebih besar, sekitar 4.100.000 kalau salah Bapak lihat terakhir. Lalu selanjutnya ada pengeluaran. Pengeluaran ini seperti pengeluaran lain-lain ya, itu yang tadi dijelaskan sebelumnya. Pengeluaran ini seperti pengeluaran listrik, ruko, parkir mungkin, servis motor, mobil kalau kalian mengirim barang pakai motor mobil. Nah ini maksudnya di situ. Lalu ada kelebihan produk. Kelebihan produk ini adalah produk yang diproduksi secara berlebihan. Nah, jika kalian memproduksi produk secara berlebihan, kalian juga harus menentukan harganya itu seperti apa gitu. Mungkin di akhir periode atau di akhir tahun, makanan kalian basi atau makanan kalian sudah digigit tikus gitu, harus udah dicuci gudang lah istilahnya. Gimana caranya supaya produk-produknya laku? Nah, nanti di materi selanjutnya atau di slide selanjutnya Bapak akan menjelaskan ya tentang ini. Kalau Bapak lupa tolong ditanyakan. Oke. Baik. Lalu selanjutnya yang keenam, yang terakhir, ada persentase profit. Persentase profit ini berguna untuk setelah kalian sudah menghitung kelima komponen tadi ya, seperti modal, bahan baku, pembayaran tenaga kerja, pengeluaran, dan kelebihan produk ini sudah dihitung, maka kalian tinggal menghitung. Ini saya mau ngambil profitnya berapa ya, sekitar berapa ya, nah, gitu. Caranya gimana? Nah, caranya kita hitung langsung ke materi selanjutnya. Nah, tadi kan sudah komponennya ada 6 ya. Strateginya seperti apa untuk menentukan penentuan harga? Di sini ada 3. Ada yang tadi 6, komponennya ada 6, strateginya ada 3. Yang pertama ada strategi penentuan harga berdasarkan kompetitor. Yang kedua ada penentuan harga berdasarkan permintaan. Dan yang ketiga ada penentuan harga berdasarkan harga biaya atau biaya. Kita mulai dari penentuan harga berdasarkan kompetitor. Nah, penentuan harga berdasarkan kompetitor ini kalian ngerti nggak maksudnya apa? Jadi penentuan harga berdasarkan kompetitor ini seperti perusahaan oligopoli dan pasar persaingan sempurna. Jadi para produsen ini melihat harga perusahaan samping itu kayak gimana sih, berapa sih range-nya, kira-kira berapa, kayak gitu. Kayak gitu. Misalkan harganya Avanza Xenia itu kan pasti mirip-mirip ya. Nah itu adalah namanya strategi pasar berdasarkan harga kompetitor, seperti itu. Itu mirip-mirip lah, cuma ada beda fitur, lebih murah kayak gitu. Terus ada di pasar-pasar mungkin kalian nggak akan beda jauh dengan harga di sebelahnya 1 kilonya 10.000 misalkan, dan di harga sebelahnya 11.000 misalkan gitu. Kan perbedaannya hanya sedikit lah mereka gitu. Nah, kalian bisa lihat lah di Tokopedia, kalian nyari aja barang yang sangat banyak gitu ya, misalkan mie goreng harganya 2.000-an, itu pasti naik 2.500, 2.000, 1.500 mungkin yang paling murah, dengan karena dia stok banyak dengan modal besar, jadi ngambil stoknya banyak, harga
harganya lebih murah. Nah itu adalah strategi penentuan harga berdasarkan kompetitor. Jadi kalian menentukan harganya berdasarkan pesaing kalian, kecuali kalian punya produknya baru, produk yang nggak pernah diperlihatkan ke dunia ini, kalian menentukan harganya ya bukan dengan kompetitor, karena kalian, kecuali ini sih kuenya ya murah gitu, jadi kalian bisa menentukan harganya sendiri karena unik sendiri gitu, ada keunikan sendiri, meskipun jangan juga jauh dengan harga bolu, misalkan harga bolu yang kalian begini 1 miliar ya bisa aja sih sebenarnya, bisa jadi laku. Strategi penentuan harga berdasarkan permintaan. Nah ini strategi penentuan harga yang bisa juga jadi gimana ya, strategi ini tuh berdasarkan konsumennya gitu. Konsumennya sepertinya ranahnya ingin ke yang lebih murah. Orang Indonesia kan lebihnya ke murah-murah ya. Karena menengah, karena kita itu rata-rata orang Indonesia itu orangnya di menengah gitu. Bukannya high ataupun yang terlalu ke bawah pun enggak. Kalau bapak lihat orang Indonesia sekarang sudah menengah aja, orang menengah ke atas atau menengah ke bawah, jadi sudah punya penghasilan lah. Jadi kalian tahu kan Mercedes-Benz, Harley Davidson, ternyata itu punya permintaan tersendiri atau konsumennya sendiri gitu. Jadi konsumen itu punya, aduh pengen yang mahal-mahal, yang mewah-mewah. Nah ternyata ini tuh adalah strategi pasar. Kita buat yang prestis, yang mewah gitu, varian yang mewah, pasti bakal ada aja yang beli gitu. Apalagi orang-orang Indonesia yang sudah crazy rich lah ya bahasa sekarang tuh, pasti bakal beli kayak gitu-gitu gitu, menghabiskan hartanya karena nggak tahu mau dibawa kemana gitu. Ya sekarang penentuan harga berdasarkan permintaan. Terus selanjutnya ada penentuan harga e-commerce. Penentuan harga berdasarkan harga, penentuan strategi penentuan berdasarkan harga. Nah kalau ini kita bisa menghitung ya, penentuan harga ini ada 3 penetapan harga berdasarkan biaya, harga biaya plus, dan harga peningkatan harga berdasarkan markup, dan yang terakhir ada BP. BP nya terakhir. Jadi harga biaya berdasarkan biaya plus ini menghitung jumlah biaya produksi. Jadi biaya produksinya dulu dihitung semuanya, bahan baku, kawan-kawannya dihitung dulu, baru kalian bisa menentukan harga ini ya, harga keuntungan yang akan kalian jual. Lalu peningkatan harga markup tuh kayak gimana? Nah kalau ini bedanya, kalau tadi biaya produksi yang bahan baku dulu dikumpulkan, ini kalian tinggal produk yang sudah ada kalian beli, seperti jam tangan mungkin harganya 100.000 di sananya gitu. Sudah ada 100.000, kalian beli 100.000. Nah kalian tinggal tambahin aja berapa persen mau, biar bisa menjual si jam itu 20% misalkan, berarti harga jadi berapa tuh, dari 100.000 berarti 120.000 lah ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya gimana cara menghitung cost plus pricing method yang tadi bapak sudah bilang. Harga jualnya, harga yang bakal kalian jual itu adalah biaya modalnya, biaya modal ditambah biaya produksi atau biaya bahan baku, listrik, karyawan, kayak gitu-gitu disatuin dulu, ditambahin, dikalkulasikan, ditambah modalnya, ditambah modalnya, tambah labanya juga. Jadi sudah dikalkulasikan biaya produksinya itu ditambah laba berapa persen, misalkan 10%, 20% dari 1 juta, 10% berarti 1.100.000 ya, itu cost plus pricing method. Terus ada markup pricing yang sudah bapak sampaikan. Harga jualnya itu adalah harga beli produk kalian si jam itu, terus ditambahin aja harga yang ingin kalian tetapkan untuk penjualan harga jam tersebut atau produk kalian.
berapa persen harga jual, 20%, 10% kayak gitu. Atau enggak, kalian nggak usah 100%an dah, harga jual si jam ini 100.000, saya pengen jualnya ambil untung 20.000, jadi 120.000 harganya tuh, kalian ambil untung 20.000 gitu. Oke, lanjut ya ke BEP. Nah, apa sih fungsi BEP? BEP ini, fungsi BEP adalah supaya kalian ini apa ya, lebih mudah, memudahkan kalian untuk menganalisis laporan keuangan, memudahkan kalian supaya stok barang ini bagaimana supaya cepat habis karena di akhir periode mungkin, dan banyak lagi fungsi-fungsinya kayak gitu. Terus apa sih rumusnya? Yang tadi kan rumusnya sederhana ya, harga jual sama dengan biaya produksi dan biaya modal ditambah laba, dan yang markup harga beli ditambah harga markup atau keuntungan kalian. Kalau ini cukup ribet ya, jadi rumus dari BEP adalah, yang pertama ada BEP dibagi menjadi BEP unit dan BEP unit rupiah. BEP unit ini rumusnya adalah fixed cost dibagi price dikurangi cost, variable cost. Nah, terus rumus yang kedua adalah BEP unit rupiah, yaitu price dikali BEP unit. Nah, Bapak ada soal, sini seorang pengusaha baru mendirikan bisnis pabrik kaos setiap bulan. Setiap bulan memproduksi 50 kaos, sementara harga kaosnya 50.000 dan harga variabel costnya sekitar 30.000. Nah, biaya tetap tahunannya itu 2 juta. Pertanyaannya, berapa jumlah jumlah kaos yang harus diproduksi dan harga per kaos agar mencapai BEP. Oke, lanjut ke ini jawabannya. Nah, kalian masukin aja fixed costnya itu 2 juta dibagi price nya itu 50.000 dan dikurangi variable costnya 30.000. Kalian hitung pakai kurung ya, price dan variable costnya, kalian hitung hasilnya berapa. Hasilnya berapa itu adalah BEP unit BEP unit. Nah, BEP unit ini kalian masukkan ke rumus BEP unit rupiah yang price, berarti price nya itu berapa tadi, 50.000 dikali BEP unit yang hasil kalian tadi sebelumnya. Nah, baru deh beres. Oke, nah paling segitu. Nah, segitu ya, Bapak review ulang lagi aja supaya kalian mengerti. Jadi yang pertama itu kalian harus mengerti mengenai penentuan harga pokok, di cara menentukan harga pokok ada dua ya. Cara menentukan harga pokok ada dua, ada di toko offline dan toko online. Penentuannya berbeda pasti toko offline dan toko online. Lalu komponen-komponen apa saja yang perlu diperhatikan dalam menentukan harga? Ada 6. Ingat, ada modal, ada pembayaran karyawan, bahan baku, pengeluaran, kelebihan produk yang kelebihan diproduksinya, lalu yang keenam ada persentase profit. Oke. Baik, lanjut ke strategi penentuan harga. Ada 3. Kalau yang komponen tadi ada 6, yang strategi penentuan harga ini ada 3. Yang pertama, tadi penentuan harga berdasarkan kompetitor, lalu penetapan harga berdasarkan permintaan, dan yang terakhir penetapan harga berdasarkan biaya. Kayak gitu. Oke. Nah, kayak gitu teman-teman. Dan yang terakhir ada BEP. BEP ini masuknya ke strategi penentuan berdasarkan biaya ya. Nah, itu BEP tadi. Yang tadi rumus-rumus juga Bapak coba ini ya. Yang tadi strategi penentuan harga ada apa aja? Ada cost plus pricing method dan harga markup serta yang satu lagi BEP. Apa rumus cost plus pricing method? Cost plus pricing method adalah harga jual sama dengan biaya produksi kalian dengan modal kalian ditambah harga laba kalian, ditambah laba kalian, keuntungan kalian, ditambah keuntungan kalian. Lalu apa markup itu? Rumus markup, harga
jual sama dengan harga beli produk kalian ditambah harga keuntungan atau laba atau markup kalian yang akan kalian hitung. Lalu apa rumus dari BEP? Fixed cost dibagi dalam kurung price dikurangi variable cost tutup kurung, itu kalian akan mendapatkan BEP unit. Lalu BEP rupiahnya adalah price dikali BEP unit. Nah, di situ kalian akan mendapatkan harga produksinya berapa gitu dan harga per kaosnya berapa dari bagian. Nah, seperti itu teman-teman, mungkin sekian pembelajaran Bapak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan penyampaian dan perkataan yang kurang berkenan. Bila ada pertanyaan, tolong baca Bapak di WhatsApp atau dimanapun, di sekolah pun boleh. Seperti itu. Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.